How Great is Our God adalah lagu yang sangat hebat. Saya percaya setiap kali kita nyanyikan pujian How Great is Our God, kita memuji Dia yang hebat itu. Tapi begini saudara, pernahkah kita memikirkan bagaimana orang-orang lain yang belum tahu itu bisa tahu seberapa besar Tuhan kita itu? Pernah mikirin itu? Saya melihat ini kelemahan banyak gereja. Lagu-lagu yang digubah oleh banyak penggubah lagu memang awesome, luar biasa. Banyak lagu-lagu yang hebat, banyak lagu-lagu yang pokoknya kata-katanya luar biasa. Kalau kita mau sadar kita jadi the last Jesus, maka tiap kali kita nyanyikan lagu-lagu yang sehebat itu harus. Sungguh saya marah kepada banyak hamba Tuhan, tidak pernah mengajarkan ini. Selalu Yesus hanya untuk diri kita sendiri saja. Seharusnya begini, tiap kali kita tahu Yesus itu sebagaimana Bapa di surga seperti apa, kedahsyatannya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, semuanya. Stop. Hanya untuk diri kita sendiri. Harusnya tiap kali kita mengatakan kata-kata dalam pujian itu, yang muncul adalah bagaimana orang lain. Betul tidak? Kira-kira apa yang timbul di hati kita? Contoh lagu terakhir kita baru nyanyi, How Great is Our God. Semua orang kan melihat, all will see. Kapan? Di mana? Bagaimana? Ngelihatnya itu bagaimana? Jujurnya jawab, saya minta ini pakai suara jawabnya. Selama ini, suara nyanyi lagu apa saja, khususnya lagu tentang kehebatan Tuhan kita, berapa banyak di antara saudara pernah keluar bagaimana orang lain dengan apa yang aku nyanyikan tadi? Pernah atau nggak pernah? Jujur aja, nggak usah malu, kita nggak ada yang hukuman loh di sini. Ayo, pernah atau nggak pernah? Pernah. Kalau pernah, apa konkretnya? Realitanya apa? Ayo buktikan. Ayo, jangan lama-lama ini. Ya. Kalau saya, kalau nyanyikan saksikan Tuhan dan masalah Tuhan hidup, saya baru beberapa minggu ini memberanikan diri bahwa ini dari Tuhan, ya, bukan dari saya. Itu berbicara kuat sekali dalam hati untuk bergaul sama pengamen. Amin. Dan saya turun ke Simpang Dagu, saya bergaul sama mereka. Pengamen di Simpang Dagu, betul, bergaul. Saya lagi hidup, Ya. mereka latar belakangnya Muslim. Belum tahu tentang Kristus. Saya bagian hidup saya tentang bagaimana saya dibuatkan sama Tuhan. Wow. Dan itu benar-benar mereka diberkati sekali, dan makanannya ditantang. Ya. Saya bahwa mereka kegiatan di on fire dari gereja saya itu benar-benar dia haus sekali tentang Yesus. Dan dia tanya, Isa Al-Masih itu siapa? Dan saya tidak bisa, di situ ada kakak rohani saya, dia bisa berbimbing. Dan sekarang dia dibimbing, dia lagi bergerak Muslim. Dan sampai sekarang saya masih bagiin saya itu buat orang-orang pengamen di Simpang Dagu. Tepuk tangan. Bagikan apa saja, bagikan Yesus Tuhan dengan kasih-Nya kepada siapa saja. Amin. Tanggal 28 April yang lalu, saudara, salah seorang anak saya, dia orang Toraja, tinggal di Makassar. Tiba-tiba dia telepon saya, Pak, belikan saya becak. Hatinya itu untuk orang-orang di pinggir jalan di kota Makassar, luar biasa. Berikan saya becak. Betul kamu mau becak? Ya. Saya punya hati untuk daing-daing itu. Akhirnya saudara, seorang pengusaha yang punya toko besar di Makassar, dia tahu dan dia langsung beli becak untuk anak ini. Dia menarik becak bukan karena dia ingin cari duit itu, tapi karena dia ingin bagikan kasih itu. Kita lihat Lukas 15 ayat 1. Menurut saudara, kalau Yesus ada di dunia sekarang, saudara, siapa yang suka mengikuti lagu-lagunya YouTube? Ya, hebat bukan? Banyak. Mereka pernah ngomong satu hari, dan saya setuju, kalau Yesus ada di dunia sekarang, dia pasti nggak akan rajin ke gereja. Dia pasti ada di pub-pub, di tempat pelacuran, di tempat orang-orang gay, di tempat orang-orang narkoba. Dan saya katakan, amin. Saudara, walaupun saudara belum pernah meneliti 4 Injil, tapi percayalah, dalam 4 Injil itu saudara akan kaget menemukan, ternyata selama Yesus hidup dan direkam oleh 4 penulis Injil itu, 10 jari tangan saya
itu masih lebih banyak yang mencatat kegiatan Tuhan Yesus ada di bait suci atau sinagog. Bayangkan, sedikit sekali. Lalu kesimpulannya apa? Kalau Yesus nggak terlalu sibuk dengan urusan sistem agamawi, berarti 99, sekian persen dia ada di luar sistem agamawi. Katakan amin. Maka itu kita harus mengembalikan kasih itu kepada dunia ini. Ada kata kunci di Lukas 15 ayat 1 yang saya sangat tertarik. Kalau saudara baca kata apa? Saya tanya dulu. Nah, itu dia. Biasanya. Itu yang menarik buat saya. Apa kata lain biasanya? Ayo, apa kata lain biasanya? Cepat. Sering. Selalu. Ayo, yang banyak. Banyak sekali. Sering, selalu. Ayo. Pada umumnya. Terus. Ya, rutin. Kebanyakan. Apalagi? Percaya. Lumrah. Sering. Siapa yang selalu, sering, biasanya, pada umumnya, rutin dengar Yesus bicara? Baca baik. Siapa? Dua kelompok orang. Kalau istilah zaman sekarang, ini kelompok marginal. Ngerti kata itu ya? Dalam sosiologi kata kelompok marginal. Kelompok yang tersisihkan. Nah, jumlah kelompok ini di negara mana saja, itu jumlah terbesar dari semua populasi negara mana saja. Betul tidak? Akar rumput misalnya dipakai sekarang ini. Di yang lapisan paling bawah. Nah, dua kelompok ini, dengarkan. Masih ingat? Oleh tokoh-tokoh gereja. Kalau saya pakai kata tokoh gereja ya. Karena memang mereka orang-orang agama Yahudi yang hebat. Ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, Saduk. Bagi kelompok elit agama ini. Dua kelompok yang tersisihkan, terpinggirkan atau marginal ini. Bagaimana cara kelompok elit itu memandang kelompok yang kecil ini? Masih ingat kisah itu? Ayo. Bagaimana cara kelompok agama, tokoh-tokoh agama itu memandang orang-orang ini? Para pemungut dan orang berdosa. Melecehkan. Enggak dihargai sama sekali. Total enggak dihargai. Nah, ini kan menarik. Justru Tuhan Yesus bisa kumpul mereka. Ini yang luar biasa. Dia bisa kumpul. Kalau saya pakai kalimat balik. Kelompok marginal ini justru takut kalau ketemu tokoh-tokoh agama itu. Betul tidak? Dengan sendirinya mereka tidak mungkin bisa masuk ke bait suci. Baru nongol langsung diusir. Tapi luar biasa. Justru Yesus bisa kumpul mereka. Saudara, the last Jesus itu adalah hati Bapa di surga. Kalau ada orang tanya, mana satu ayat yang merupakan inti atau esensi dari seluruh keberadaan Bapa di surga, maka semua orang akan menjawab Yohanes 3:16. Masih ingat ayat itu? Kalau seorang nggak hafal, saudara belum Kristen. Awas. Lu betul enggak? Karena kita jadi Kristen gara-gara ayat itu. Apa ya isinya apa? Kata satu-satu ini. Jangan bareng-bareng, nggak tahu dengar apa. Oke. Nah, itulah inti atau esensi atau hakikat dari Bapa di surga. Karena begitu besar kasihnya kepada siapa? Dunia ini. Bukan kepada orang Kristen. Tidak. Sehingga dia berikan Yesus. Tapi saudara, Yohanes 3 ayat 16 itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau ayat itu berdiri sendiri tanpa Lukas 15. Yang sudah pernah baca pasti ngerti. Kenapa jawabannya? Mengapa Yohanes 3:16 gak akan ada arti tanpa Lukas 15? Apa bisa jawab? Oke, dalam Lukas 15 ada berapa kisah? Susah bener. Ada berapa? Jangan marah, 3 gitu jawabnya 3. Apa jangan boleh marah itu. Ada berapa kisah? 3. Semuanya cerita yang gak enak. Soal apa? Oh, jangan domba hilang dulu, kecepatan. Yang pertama ya. Ya hilang apa yang hilang? Yang pertama domba hilang. Oke. Nomor 2 uang hilang. Nomor 3 anak yang benar-benar hilang. Tapi luar biasa, happy ending semuanya. Dan itulah Yohanes 3:16. Nah, perlu kita tanya, kapan firman itu muncul? Ini yang banyak gereja nggak tahu. Kita cuma tahu baca, tapi kita nggak pernah tahu mengapa ada kisah itu, mengapa Tuhan kita